Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Hamidah dengan NIM 2015 1050 1029 dari kelas Manajemen Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan pemilik agroindustri CV Yaakob Primajaya yang beralamatkan di Desa Sukorame, RT 19, Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. CV Yaakob Primajaya merupakan salah satu agroindustri yang beralamatkan di Desa Sukorame, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ibu Sri Rahayu selaku owner dari CV Yaakob Primajaya sudah mendirikan agroindustri tersebut sejak tahun 1998. CV Yaakob Primajaya memproduksi olahan makanan yang berupa nata de coco, minuman herbal, karak beras organik daun kelor, dan aneka olahan singkong lainnya, di mana bahan bakunya diambil langsung dari petani lokal di sekitar daerah Sragen. Nama saya Wandi Hamidah dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Untuk mewawancara ibu selaku owner Yaakob Primajaya. Ada juga yang ini Mbak, minuman ini minuman tradisional juga. Ini ada sari-sari jeruk nipis, kemudian ada kunyit asam, gula asam, terus peluru lemak. Ada juga wedang uwuh yang kemasan seperti ini, cuma ini produknya ada di toko yang ini baru bikin tadi pagi, belum dibawa ke toko itu. Kemudian ada juga yang olahan singkong. Olahan singkong itu ada beberapa, salah satunya ini ada gatot instan ini. Kemudian ada tiwul instan. Ya, kemudian ada tepung mokap. Ya, terus ada juga tepung singkong. Kemudian satu lagi terus ada lagi apa itu sawut sama lonces. Ya, itu. Kemudian untuk yang lainnya ini adalah karak organik, karak beras organik. Ini apa itu bahan bakunya beras organik. Kemudian ini tanpa bleng dan pengawet. Jadi ini aman. Saya pakainya tepung kanji. Jadi ini macam-macam, ada beras putih daun kelor, kemudian beras merah daun kelor, dan juga sesuai pesanan ada yang apa itu daun bawang. Ada juga yang original yang tidak pakai daun-daun itu. Terus ya ini produk saya ini sudah apa Mbak, izin PIRT lengkap sama halal semua. Ini kan produknya itu Masya Allah banyak sekali. Ini apakah melakukan kerjasama dengan petani yang contoh tadi dari mokap itu kan dari singkong, petani singkong itu? Ya, kalau ini kan singkong itu ya ini Mbak, memanfaatkan petani di lingkungan sini saja. Jahe itu juga ambil dari petani di lingkungan sekitar. Kemudian ini kalau untuk yang beras organik ini juga kerjasama dengan petani. Ini petani di lereng Gunung Lawu, jadi Sragen bagian timur, bagian utara timur itu saya ambil berasnya dari sana. Jadi memang apa itu ada kerjasama. Ini Bu, Ibu pakai tenaga kerja berapa? Tenaga kerja saya 5 Mbak, tapi ini bergantian karena kan baru musim pandemi, jadi masuknya secara bergantian. Ini masuknya skala usaha menengah ya Bu? Enggak Mbak, masih mikro kecil. Okay. Usaha mikro. Kalau untuk bahan bakunya Bu, untuk petani itu selalu mengirimkan hasilnya ke Ibu atau tidak setiap saat ada bahan baku? Sesuai permintaan Mbak saya. Kalau yang produksi apa itu yang setiap hari ini kan untuk yang nata de coco ini, karena ini kan sudah ada pasarannya, ini sudah kirim ke pabrik, ini setiap hari produksi. Kalau yang ini sesuai kebutuhan, jadi misalkan saya mau produksi, saya cari bahan baku seperti ini. Ini berarti semua produknya itu tanpa bahan pengawet nih? Iya, tanpa bahan pengawet. Penyimpanan kalau yang ini kan kering Mbak, karena dia benar-benar kadar air sudah habis, sudah ini kan juga bahan bakunya gula, jadi ini bisa tahan 1 tahun karena tidak ada kandungan airnya. Ini juga ini kering semua. Kalau untuk yang nata ini hanya bertah, ini harus disimpan dalam kulkas. Ini harus disimpan dalam kulkas. Untuk yang ini juga, kalau ini setelah kita kemas kan kita rebus lagi, ini jadi bisa awet sekitar 2 mingguan di suhu luar bisa awet. Setelah itu nanti kita taruh di lemari pendingin. Kalau yang ini kan di suhu ruang hanya bertahan 24 jam. Jadi ini penyimpanannya juga harus di dalam
Kalau di dalam pendingin itu bisa 1 bulanan bisa tahan, tapi posisi harus selalu di dalam. Untuk Bu, lama atau proses pembuatan masing-masing produk itu berapa lama? Kalau untuk yang nata de coco itu kurang lebih 12 hari dari air kelapa sampai siap dikonsumsi. Kalau yang ini 1 hari cukup, nggak sampai 1 hari, paling 1 kali proses itu sekitar 5 jaman. Ini nggih. Kalau yang bubuk ini kan ini prosesnya agak lama karena kita kan produk rempah itu kita kupas dulu sampai bersih, kita cuci bersih, kemudian kita iris tipis-tipis, kita jemur. Kalau misalnya tidak ada sinar matahari nanti kita oven, baru kita giling. Jadi ini kurang lebih sekitar 4 harian untuk yang ini, untuk yang rempah tanpa gula. Yang lain ini juga, ini kering itu ya sekitar 4 harian. Kalau yang mokaf ini sekitar 7 hari karena ada proses fermentasi. Selain itu tadi itu kan menyebutkan ada oven, selain oven untuk alat-alat yang digunakan apa aja ya teknologinya? Teknologinya ini Mbak, untuk yang ini mengemas nata de coco kita menggunakan continuous filler yang berjalan itu. Kemudian mesin pemotong untuk memotong nata ini. Terus itu mesin penepung untuk menepungkan tepung mokaf. Sama Ibu Yayu pernah mengalami kegagalan dalam proses produksi selama? Kalau proses kegagalan biasanya untuk yang nata de coco itu pada waktu musim penghujan Mbak, biasanya karena kan nata de coco itu prosesnya kan harus steril, terus suhu udara itu harus stabil. Jadi banyak yang rusak itu kalau pas masa perubahan. Jadi dari musim panas ke hujan itu nanti dia kan adaptasi dulu. Tapi kalau misalnya sudah normal hujan terus malah ya rusak hanya sedikit-sedikit. Terus nanti perubahan lagi dari hujan ke musim kemarau itu juga ada proses adaptasi lagi. Ini Bu, untuk harga jual dari masing-masing produknya ini berapa ya? Ini untuk yang nata de coco ini setengah kilo itu sekitar di pasaran itu sekitar 9.000. Kemudian untuk yang jahe merah, jahe emprit itu 30.000. Kemudian kencur sama kunyit putih itu 25.000. Terus temulawak sama kunyit itu 14.000. Itu tanpa gula. Kalau yang ini yang instan pakai gula ini rata-rata di pasaran 20.000. Ya, wedang uwuh itu juga itu antara 20 sampai 22. Kalau tepung mokaf ini 18 sampai 20.000. Untuk yang karak organik itu 1 kilo itu sekitar di pasaran 40.000. Memang pakai berasnya organik? Iya, berasnya organik tanpa MSG, tanpa gulung. Itu Bu, untuk kan selain itu mempunyai outlet toko itu, untuk memasarkan produk-produknya apakah dipasarkan kemana saja? Saya ada itu Mbak, toko-toko yang kita titip, sistem konsinyasi itu ada. Kemudian lewat WA, IG, Facebook, seperti itu. Kemudian ada juga yang di Shopee, Bukalapak. Oh iya, berarti juga marketplace yang online ya? Iya. Jelaskan tentang ini Bu, untuk PT-nya Kopi Majaya apakah melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti KPI itu? Oh iya Mbak, untuk yang ini nata de coco ini yang masih dalam Mbak, keadaan mentah, masih lembaran, itu saya bermitra dengan pabrik yang ada di Jogja, kemudian di Malang dan di Sidoarjo, itu dalam bentuk lembaran. Itu bekerja sama sejak tahun 2007. Untuk bentuk kesepakatannya antara Ibu dengan kemitraannya? Ya ada, kalau yang di Jogja itu ada kontraknya Mbak. Jadi kita chat ya, saya 2 minggu harus kirim 6 ton. Kalau yang di mana itu, kalau yang di Malang itu biasanya sana itu pas bulan puasa ramenya. Dari lembaga dari Jogja tapi dari Malang itu apakah memberikan itu persyaratan kepada Ibu tentang ini? Ya persyaratannya ada Mbak, itu produknya harus benar-benar bagus seperti itu. Ya, itu aja. Terima kasih Bu. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.